Sobat Sehat, Eka Hospital Grand Family dan Family Hospital. Selamat datang di podcast Tanya-Tanya Dokter. Tempat di mana kita ngobrol santai tapi penuh insight bersama para ahli kesehatan dari Eka Hospital Grand Family dan Family Hospital. Bersama saya Ricky, dan pada episode perdana ini kita akan membahas sesuatu yang unik dan menarik, yaitu akupuntur medik. Mungkin banyak dari kita yang masih bertanya-tanya, apa sih akupuntur medik itu? Apakah benar efektif untuk kesehatan? Dan yang lebih menarik lagi, bagaimana akupuntur bisa membantu program kehamilan atau promil. Nah, untuk menjawab semua rasa penasaran ini, kita sudah kedatangan seorang pakar di bidang akupuntur medik, yaitu Dr. Yolanda Teja, spesialis akupuntur medik dari Eka Hospital Grand Family. Halo dokter. Halo Mas Ricky, apa kabar? Alhamdulillah baik dok. Dokter gimana dok kabarnya? Aku puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Gimana dok kesehariannya dok? Ya, kita masih rutin praktek ya, Masih seperti praktek ya, biasa. dok, ya? Makasih banget untuk undangannya ya. Ya, untuk terima kasih sama-sama, podcast dok. perdana ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua. Ya, sama-sama dokter. Ya dokter, sebelum kita membahas lebih dalam nih, banyak orang masih bingung nih dok. Apa sih bedanya akupuntur medik dengan akupuntur biasa dok? Ya, oke. Ini juga banyak menjadi pertanyaan ya sebenarnya ya Mas Ricky. Jadi akupunktur yang kita lakukan di sini di rumah sakit adalah akupunktur medik. Jadi kenapa sih disebut sebagai medik? Mungkin saya bahas dulu sedikit mengenai asal muasal kata akupunktur. Akupunktur berasal dari kata accuse and puncture, yang artinya tusuk dan jarum. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin akupunktur ya sudah pasti kita membicarakan terapi tusuk jarum sebenarnya. Dan harus diakui terapi ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu ya, Mas. Mungkin Mas belum lahir, saya juga belum lahir. Terapi ini sudah ada gitu loh. Tapi dia merupakan terapi tradisional. Jadi TCM kita sebutnya Traditional Chinese Medicine. Nah, belakangan ini para ahli-ahli kesehatan dari bidang Western, jadi yang secara medis Western ya kita katakannya, mulai melakukan penelitian. Benar nggak sih akupunktur yang dilakukan ini dari ribuan tahun yang lalu ini sebenarnya benar nggak sih? Karena kita sebagai praktisi medik, kita hanya akan melakukan terapi yang sifatnya evidence based atau yang sudah terbukti. Jadi melalui penelitian. Jadi kalau sudah diteliti dan hasilnya benar, bermanfaat, kita baru akan melakukannya. Itulah kenapa dia disebut sebagai akupunktur medik. Ya, itu bedanya kita dengan terapis-terapis akupunktur lainnya. Baik dokter, terima kasih penjelasannya dok. Sekarang mungkin masuk ke topik yang banyak ditunggu-tunggu nih dok, yaitu akupuntur untuk program kehamilan atau promil dok. Banyak pasangan yang ingin tahu nih dok, sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk memulai akupuntur promil ini dok? Oke. Sebelumnya aku mungkin harus terangkan juga bahwa terapi akupunktur ini tidak terbatas hanya untuk program kehamilannya. Dia sebenarnya luas sekali. Mungkin yang paling terkenal adalah untuk nyeri, any kind of pain. Katakanlah nyeri tangan, nyeri kaki, nyeri pundak, nyeri kepala. Hampir seluruh nyeri kita bisa lakukan. Nyeri kanker ya, cancer pain itu juga kita bisa bantu dengan akupunktur. Selain itu juga untuk kasus-kasus saraf, mungkin yang terkenal stroke, kemudian Bell's palsy, kemudian untuk kasus-kasus psikiatri ya, kejiwaan, gangguan tidur, insomnia, kecemasan, depresi, dan masih banyak banget sebenarnya untuk alergi, untuk autoimun, masih banyak sekali. Tapi mungkin untuk yang segmen kali ini, karena keterbatasan waktu, kita bahasnya tentang program hamil aja ya Mas ya. Oke. Untuk selalu menjadi pertanyaan, kapan sih sebenarnya terapi akupunktur ini dilakukan untuk program hamil? Sebenarnya tergantung dengan kondisi pasiennya. Pasienku tuh datang bermacam-macam ya Mas. Ada yang baru menikah 3 bulan sudah datang, dok kami mau promil gitu, kami ingin cepat hamil, baru 3 bulan. Karena sementara definisi dari infertilitas sendiri adalah tidak kunjung hamilnya pasangan yang sudah rutin melakukan hubungan selama 1 tahun. Ya, jadi sebenarnya 3 bulan kita belum bisa bilang dia infertil. Tapi it's okay kalau mau terapi akupunktur supaya lebih cepat gitu misalnya, it's okay, nggak masalah sama sekali. Ada juga yang misalnya, dok saya udah nikah 15 bulan misalnya ya, 15 bulan terus belum hamil juga gitu misalnya. Tapi ada yang ekstrim, saya udah menikah 10 tahun belum hamil juga. Atau ada yang dok saya ini udah bayi tabung 5 kali, saya belum berhasil juga. Jadi case itu sangat beragam sekali. Nah, kami selalu menganjurkan untuk pasien-pasien yang melakukan promil, terutama yang ekstrim ya, yang misalnya memang sudah
10 tahun atau 6 tahun belum kunjung hamil juga, itu sebaiknya dikonsulkan juga ke bagian kandungan kebidanan, jadi ke bagian obstin untuk perempuannya dan ke bagian andrologi untuk laki-lakinya. Jadi terapi akupunktur sendiri itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia akan bekerja sama dengan bagian obstin untuk pihak perempuan dan andrologi untuk pihak laki-lakinya. Because we have to know, kita harus tahu masalahnya di mana. Jadi nggak bisa pasien itu datang cuman begitu saja, kita juga nggak tahu masalahnya apa. Karena kalau kita tahu masalahnya apa, kita akan tahu ini jalannya akan kemana. Kita akan bisa pilihkan jalan yang paling efektif buat mereka. Jadi jangan sampai sudah habis uang banyak, sudah habis waktu banyak, habis emosi banyak, masih belum hamil juga. Itu kan sayang ya kalau seperti itu ya. Jadi kita akan kolaborasi. Kalau ditanya kapan terapi akupunktur dilakukan, saya harus bilang dulu, kita menginginkan kehamilan yang sehat, bukan? Ya. Jadi kita nggak mau hamil tuh asal hamil. Perempuannya hamil, wanitanya hamil, terus loss. Buat apa? Kita maunya hamil, sehat, sampai dengan waktunya cukup bulan nanti, dilahirkan anaknya, ibu dan anak dalam kondisi sehat. Kita maunya kan seperti itu ya. Nah, untuk memiliki kehamilan yang sehat, kita katakan di sini kehamilan yang sehat, kita memerlukan baby yang sehat yang merupakan hasil dari sel telur dan juga sperma yang sehat. Itu dulu yang harus ditanamkan dalam pikiran kita. Jadi laki-lakinya harus sehat, perempuannya juga harus sehat. Dan untuk kondisi menyehatkan diri ini tuh nggak bisa dalam semalam. Tring, tiba-tiba dia langsung dalam kondisi prima, itu tidak bisa. Kita selalu menyarankan setidaknya 3 bulan dari sebelum program hamil itu dimulai, mulailah untuk memulai pola hidup yang sehat. Begitu juga dengan akupunktur, sebaiknya dilakukan 3 bulan sebelum program hamil dimulai. Biasanya kami lakukan 2 kali per minggu, sebanyak 12 kali. Jadi kan sekitar 1,5 bulan ya Mas ya. Sekitar 1,5 bulan, kemudian tergantung case-nya. Makanya tadi pentingnya kita berkolaborasi dengan bagian obstin dan juga dengan bagian andrologi adalah untuk mengetahui sebenarnya pasien ini rencananya mau bagaimana. Katakanlah untuk kasus ringan, misalnya pasiennya datang yang tadi saya bilang, baru 3 bulan menikah lalu ingin promil. Oke, kita lakukan misalnya 2 kali per minggu sebanyak 12 kali, tidak menutup kemungkinan dia akan hamil dalam masa 1 bulan itu pun kadang sudah bisa hamil tanpa harus menghabiskan 12 kalinya. Tapi ada juga yang mungkin setelah 12 kali selesai, maka saya akan lepaskan pasiennya. Oke, sudah selesai 12 kali ini, silahkan Bapak Ibu mencoba untuk berhubungan secara alami. Nanti dalam 3-6 bulan, 3-6 bulan, belum terjadi kehamilan, boleh kita kembali lagi ke sini, kita lakukan terapi dan juga pemeriksaan yang lebih agresif. Dan harus ada rencana-rencananya, ini harus melakukan apa yang berikutnya, karena kalau sudah dicoba dengan alami tidak berhasil juga kan pasti ada something wrong dong. Kita harus maju ke terapi berikutnya yang mungkin lebih agresif lah ya katakannya. Tapi misalnya untuk case lain, misalnya ya pasiennya itu yang wanita endometriosis berat misalnya, tiap kali haid sakit dok, sakit sekali misalnya ya. Dan dia misalnya ada rencana mau IVF, katakanlah usianya sudah di atas 35 lah, katakanlah 38 tahun, ada endometriosis berat. Terus misalnya low AMH, ya mungkin low AMH kita akan bicarakan lain kali ya Mas, mengenai cadangan sel telur yang tinggal sedikit gitu ya. Itu setelah 12 kali terapi, itu kan 1,5 bulan ya Mas, misalnya dia mau melakukan IVF-nya itu nanti masih sekitar 2 bulan lagi, itu tidak menutup kemungkinan kita lakukan terus maintenance, misalnya sekali seminggu aja, diturunin dosisnya. Dari yang tadinya 2 kali seminggu, jadi 1 kali per minggu, sampai dengan nanti waktunya dia akan masuk ke IVF gitu, atau IUI ya, intrauterine insemination ya. Jadi tergantung dari case-nya, tapi overall kalau ditanya kapan dimulai, maka saya akan menjawab idealnya adalah 3 bulan sebelum promilnya dimulai. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga, misalnya nih pasiennya sudah masuk dalam program IVF dalam bayi tabung misalnya, sudah suntik stimulasi, dia datang, dia mau terapi akupunktur, it's okay, nggak apa-apa, kita tetap bisa lakukan juga. Menarik sekali sih dok. Jadi akupuntur sebetulnya bukan hanya untuk perempuan ya dok ya, untuk laki-laki juga bisa ya dok ya? Nah ya, sekarang betul sekali. Sekarang gini, kalau kita mau ngomongin program hamil, sebenarnya hamil itu gimana sih didapatkannya? Kehamilan didapatkan dari sel telur dan sperma yang bagus. Ya, betul kan, seperti itu kan. Jadi harus kedua-duanya ya dok ya? Yes.
I'm so sorry ya Mas, kamu kan laki-laki ya Mas, tapi saya mohon maaf sebelumnya. Ini sekalian untuk edukasi juga, saya tuh ingin menyuarakan sebenarnya. Jujur banyak sekali pasien-pasien yang datang ke praktek itu, jujur ya, 80% wanita yang datang. Oh, wanita. 80% wanita. Saya jarang sekali, ada sih, jarang sekali mendapatkan pasien laki-laki yang datang sendiri dengan kesadaran bahwa masalahnya ada di saya. Itu saya jarang sekali dapat. Pilihannya ya, banyakan ya Mas, antara misalnya bermasalah laki-lakinya nih, maka perempuannya akan ikut terapi juga. Meskipun yang laki-lakinya tidak ada masalah. Jadi dua-duanya ikut terapi, which is it's okay sih sebenarnya, nggak apa-apa gitu. Atau pilihannya yang menurut saya agak sedih adalah perempuan yang datang di terapi. Sementara laki-lakinya bermasalah dengan alasan paling banyak adalah takut jarum. Oh, ya. Tapi memang sakit gak sih dok kalau kayak gitu? Kalau ditanya sakit atau enggak sebenarnya kan relatif ya. Tapi sekarang gini, ada banyak teknik yang bisa kita lakukan. Gimana caranya untuk meminimalisir rasa nyeri itu. Ya. Kalau memang misalnya moms atau dad takut dengan jarum, itu bisa dikomunikasikan dulu dengan dokternya. Bilang aja, dok saya ini takut loh gitu. Jadi ada tekniknya bagaimana caranya. Kalau dibilang tidak nyeri sama sekali, saya rasa tidak ada rasa, menurut saya tidak mungkin. Ya, pasti ada, tapi tertahankan sekali, sangat tertahankan sekali rasa nyeri itu. Kalau mau ngomong ya Mas, buktinya ya Mas, pasien saya belum pernah ada yang kabur kok Mas. belum pernah ada yang kabur selama ini. Takut semuanya gitu loh, meskipun takut, biasanya walaupun takut, kalau saya biasanya ya udah kita cobain dulu yuk satu ya, kita cobain satu ya. Kalau bisa satu, biasanya mereka akan lebih pede. Oh iya ternyata nggak senyeri yang dibayangkan. Kadang memang rasa takutnya aja yang berlebihan. Baik dokter. Lalu apakah akupuntur ini hanya efektif dok untuk pasien yang IVF atau bisa juga membantu pasangan yang mencoba secara alami dok? Iya oke. Seperti tadi yang saya katakan, sebenarnya untuk terapi akupunktur ini bisa untuk semuanya. Bisa, ya? Jadi mau untuk program hamil alami atau inseminasi atau IVF nggak masalah semuanya. Yang penting tadi itu yang saya bilang prinsipnya akan selalu sama. Kondisi calon ayah dan juga kondisi calon ibu harus baik untuk mereka bisa mendapatkan a healthy pregnancy yang akan melahirkan baby yang juga baik. Iya. Dia. Luar biasa sih dok. Selain menjalani terapi dok, akupuntur apa saja sih dok yang perlu dilakukan pasangan untuk menunjang promil? Oke, iya ini juga penting sekali untuk saya sampaikan untuk moms and dad, calon moms and dad juga. Tidak bisa kita hanya dengan terapi akupunktur saja kemudian berpikir, oh gue udah ditusuk nih, udah nih gue tinggal tunggu aja sampai nanti hamil. Nggak bisa seperti itu. Apa aja sih yang harus kita lakukan? Balik lagi ke prinsip tadi, to have a healthy body. Apa aja sih basicnya lah? Satu, tidur harus cukup. Ya, jadi untuk para calon dad yang mungkin masih banyak lemburnya, masih banyak begadangnya, ya itu harus diperhatikan. Jadi tidur harus cukup, kemudian olahraga itu juga harus penting, rutin, penting. Olahraga, kemudian untuk laki-laki terutama smoking and alcohol. Wah itu tuh. Nah, waduh, ya memang susah ya. Memang itu adalah challenge ya. Memang itu tantangan. Di Indonesia kayaknya masih banyak. Nah, itu memang tantangan untuk kaum laki-laki. Tapi percayalah Mas. Ketika mereka benar-benar mau, benar-benar berniat, benar-benar memang mau, itu bisa. Dan akupunktur juga bisa membantu henti rokok sebenarnya. Yes, mungkin itu bisa diberikan pada pasien-pasien promil laki-laki yang masih aktif merokok. Oke. Nah dok, sekarang kita masuk nih dok ke bagian yang lebih teknis nih dok. Bagaimana sih dok sebenarnya mekanisme akupunktur dalam membantu program kehamilan? Iya, ini juga banyak dipertanyakan ya. Kalau kita membicarakan akupunktur medik, kita pasti secara mekanisme pasti akan membicarakan mekanisme lokal, segmental, dan juga sentral. Mekanisme lokal itu apa sih? Mekanisme lokal itu adalah kondisi di mana ketika jarum itu ditancapkan, misalnya saya tusuk jarum di sini ya, mungkin kulitnya akan kemerahan. Ya, itu nggak apa-apa, itu mekanisme lokal. Nanti, dok? Enggak, itu akan hilang. Itu akan hilang. Dia akan kemerahan atau mungkin ada rasa
berat kadang ya, bukan nyeri loh Mas, justru rasanya seperti lebih berat. di luar kulit mungkin ya dok ya? Ya, tingling sensation gitu, rasa penjarum lah. Kita sebutnya sebagai sensasi penjaruman, bukan nyeri sebenarnya. Itu adalah mekanisme lokal. Kemudian mekanisme segmental itu biasanya adalah setinggi dermatomal atau setinggi persarafan dari organ. Misalnya setinggi uterus, setinggi rahim, atau setinggi lambung, setinggi jantung gitu ya. Itu ada titik-titik tertentunya. Kemudian mekanisme sentral. Sentral itu adalah sampai ke otak ya. Jadi ke central nervous system sampai ke otak. Apa yang terjadi? Nah, ini yang penting kalau kita membicarakan masalah program hamil ya. Akupunktur itu yang pertama dia akan mengeluarkan neurotransmitter beta endorfin dari otak kita. Mungkin terkenalnya beta endorfin itu bisa bikin happy, ya bisa bikin relax. Jadi mengurangi stres banget ya, sangat mengurangi kadar stres ya beta endorfin. Itu dia juga adalah bisa memberikan kesembuhan ya. Jadi untuk bagian-bagian tubuh jika ada yang sakit dia akan membantu proses healingnya. Kemudian yang tidak kalah penting, akupunktur ini juga meregulasi hormon-hormon yang terkait dengan hormon reproduksi. Ya, jadi dia akan memodulasi HPO aksisnya hipotalamus pituitary ovarian aksis, memodulasi FSH, LH. Jadi kalau misalnya pasien-pasien mungkin datang yang tadinya prolaktinnya tinggi, jadi tidak hamil-hamil karena prolaktinnya tinggi itu biasanya karena stres kan. Itu kita bisa bantu dengan terapi akupunktur. Ada juga yang FSH-nya tinggi, yang seperti itu dibantu dengan akupunktur itu bagus sekali. Terus selain itu sudah jelas pasti akupunktur memperlancar aliran darah. Itu sudah pasti. Terus selain itu juga yang penting adalah akupunktur itu merupakan agen anti-inflamasi yang kuat. Jadi anti radang. Banyak sekali penyakit-penyakit yang menyebabkan peradangan kronik pada tubuh. Katakanlah obesitas. Ya, obesitas itu ada banyak inflamasi dalam tubuhnya. Kemudian untuk pasien-pasien misalnya endometriosis, itu juga peradangan pada tubuhnya, itu harus di-eliminate, itu harus dihilangkan. Ya. Kemudian selain itu akupunktur itu juga memberikan efek anti-anxiety, jadi dia sangat relaxing sekali. Jadi tidak jarang pasien-pasien yang misalnya tadinya gangguan tidur ya, jadi malam itu sulit tidur gitu, dia akan jadi lebih enak tidurnya. Itu juga akan membantu program hamilnya. Jadi mungkin secara selain fisik ya dok, secara mental pun emosional ya dok ya? Iya betul banget. Jadi memang terutama kecemasan sih ya. Jadi kecemasan dan juga stres itu kita harus manage baik sekali. Ya. Oke dok, kalau berbicara tentang IVF nih dok, kita kembali lagi ya dok ya. Kapan sih waktu yang tepat dok untuk memulai akupunktur sebagai pendukung prosedur ini dok? Oke, untuk IVF ya Mas ya, kita sekarang bicarakan mengenai IVF. Untuk persiapan, sebagai persiapan IVF, seperti yang sudah saya katakan tadi, sebaiknya 3 bulan sebelum memulai program IVF, itu sudah persiapan. Dan ingat bukan cuma akupunktur saja, jadi harus dibarengi dengan healthy lifestyle 3 bulan sebelumnya. Kemudian ketika memasuki fase pertama kan biasanya stimulasi ya, jadi wanitanya akan dilakukan penyuntikan hormon untuk nanti OPU atau panen sel telurnya. Itu juga kita tetap melakukan terapi akupunktur sampai dengan nanti dia OPU, sampai dengan nanti sel telur itu dipetik, dipanen. Nah, setelah itu tergantung apakah dia fresh embryo transfer atau frozen embryo transfer. Kalau dia fresh embryo transfer itu akan tetap dilakukan terus akupunkturnya beriringan. Biasanya pre-transfer dan juga post-transfer itu juga dilakukan. Namun kalau dia frozen embryo transfer, biasanya kan embrionya akan disimpan dulu tuh, dibekukan dulu biasanya embrionya. Nah itu cuti dulu dia, bisa stop dulu. Bisa cuti bisa stop dulu. Ya, nanti misalnya saya mau transfernya nanti 6 bulan lagi lah dok gitu. Nggak apa-apa, itu bisa cuti dulu, stop dulu. Kemudian nanti sekitar kira-kira 1 siklus menstruasi sebelum mulai transfer, baru kita mulai lagi terapi akupunkturnya. Dan itu akan tetap diberikan terutama pre-FET-nya, jadi pre-frozen embryo transfer dan juga post-embryo transfernya. Setelah ditransfer, akupunktur tetap akan diberikan sampai dengan waktunya bagi rapot. Bagi rapot itu kan nanti beta HCG-nya ya akan diberitahu untuk mengkonfirm apakah pasien ini hamil atau tidak. Dan ini mungkin juga menjadi edukasi buat calon moms and dad dan juga moms and dad sekalian bahwa setelah terjadi kehamilan pun akupunktur tetap dapat dilakukan. Setidaknya sampai dengan 12 minggu pertama.
Atau jika pasiennya, misalnya ini program hamil untuk anak kedua misalnya ya Mas, kemudian pada hamil pertamanya banyak masalah, misalnya saya ada diabetes gestasional atau dia ada preeklamsi atau bahkan mungkin eklamsi, itu bahkan bisa terus dilakukan sampai dengan pasiennya nanti waktunya melahirkan. Walaupun mungkin tidak terus-menerus 2 kali seminggu ya, mungkin nanti ketika sudah agak lebih besar, tidak terlalu banyak masalah, mungkin sebulan sekali oke, nggak apa-apa. Tapi tailor made, jadi akan tergantung dari case per case-nya sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih dok. Jadi gini dok, akupuntur ini bisa menjadi pendamping ya dok ya di setiap tahapan IVF ya. Betul. Kita jadi terapi akupunktur memang merupakan pendamping yang dikatakan bahkan tingkat keberhasilan pasien yang melakukan akupunktur pada saat IVF itu meningkat itu 60%. Ya, jadi angka keberhasilan IVF sendiri bisa meningkat. Oke dok, terima kasih banyak dok. Wah dok, banyak sekali informasi bermanfaat dok yang kita dapat hari ini ya dok ya. Mungkin terima kasih banyak dokter Yolanda atas penjelasan lengkapnya. Mungkin aku boleh kasih sedikit pesan-pesan ya buat calon moms and dad di luar sana. Saya mengerti sekali bahwa promil itu bukan perjalanan yang mudah. Mungkin juga sudah banyak para calon moms and dad di luar sana yang melakukan berbagai cara. Sudah istilahnya biasanya ngomongnya sudah keliling dunia. Kok masih belum berhasil juga. I know how it feel. I know how stressful it is. Saya mengerti sekali. Tapi yuk jangan menyerah. Kita sama-sama berusaha, percaya dan berdoa, lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan senang hati, walaupun berat, tapi IVF is a journey for you both, for husband and wife, yang kalau kita mau menjalaninya dengan ikhlas dan sukacita, ini justru akan memperkuat hubungan suami dan istri. Saya tahu berat, tapi sama-sama kita berusaha because you are braver than you think. Terima kasih Dokter Yolanda, spesialis akupuntur Eko Hospital Grand Family. Nah, kita tiba di ujung acara. Buat kamu yang ingin tahu lebih lanjut atau berkonsultasi langsung dengan Dr. Yolanda, bisa langsung datang ke Eko Hospital Grand Family atau cek media sosial kami di @ekohospitalgrandfamily. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Thank you ya Mas. Sama-sama, Terima dokter. kasih. Terima kasih dok. Oke, Sobat Sehat, sekarang kita masuk ke segmen Tanya-Tanya Dokter Quiz. Pertanyaannya adalah, kapan terapi akupunktur untuk promil dapat dilakukan dan berapa kali? Tulis jawabannya di komen di bawah. Tersedia 1 hadiah menarik untuk 1 pemenang. Semoga beruntung ya!